Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang ke-8 yaitu Multiple Intelligence. Di sini kami terdapat beberapa anggota yaitu dari saya sendiri Ferdian Olivianto Adi Pratama dengan NIM 5119 dan juga ada Silvi Mira Amelia dengan NIM 5033 dan juga ada Wanda Sri Lanjar dengan NIM 5040. Pada tahun 1983, Howard Gardner menulis buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Gardner adalah profesor psikologi di Harvard Graduate School of Education. Ia mengemukakan bahwa kecerdasan bukan kemampuan tunggal, melainkan beberapa kemampuan intelektual yang relatif tak terkait satu sama lain. Semula dalam teori kecerdasan majemuknya, ia mengajukan 7 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan mendeteksi bermacam pola atau prinsip-prinsip dasar, sebab akibat, berpikir logis, berpikir dengan abstraksi dan angka, penalar secara dedukatif, dan menyelesaikan operasi-operasi matematis. Yang kedua yaitu kecerdasan verbal, linguistik, yaitu kecerdasan yang meliputi penguasaan bahasa lisan dan tulisan untuk mengungkapkan diri atau mengingat bermacam-macam hal. Yang ketiga yaitu kecerdasan spesial, yaitu kemampuan mengenali, memanipulasi pola-pola ruang yang luas seperti yang terlihat pada kemampuan para pilot atau navigator. Dan yang keempat yaitu kecerdasan musikal, yakni kemampuan mengenali suara dan menyusun nada, irama, dan berbagai pola yang menggunakannya untuk tampil atau membuat komposisi musik. Yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik, yakni kemampuan menggunakan bagian-bagian tubuh atau seluruh tubuh untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk baru. Dan yang keenam, kecerdasan interpersonal, yakni kecerdasan yang menunjukkan kemampuan mengenali maksud, perasaan, mood, temperamen, dan motivasi orang lain. Dan yang ketujuh, yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri. Orang yang punya kecerdasan intrapersonal tinggi mampu mengenali kekuatan dan kelemahannya, apa yang membuatnya unik dan mampu memprediksi reaksi atau emosinya sendiri. Kemudian, pada tahun 1988, Gardner menunjukkan 2 jenis kecerdasan lain. Yang pertama yaitu kecerdasan naturalis, yakni kemampuan mengenali dan mengelompokkan berbagai spesies, baik flora maupun fauna, batuan, jenis-jenis pegunungan yang ada di lingkungannya. Dan yang kedua yaitu kecerdasan spiritual eksistensial. Namun, Gardner tidak terlalu yakin mengajukan jenis spiritual dan eksistensial ini sebagai kecerdasan itu sendiri. Aspek multiple intelligence. Perkembangan fisik adalah aspek perkembangan yang penting di awal kehidupan masa kanak-kanak. Dalam perkembangan ini, kapasitas fisik baru yang dihasilkan dari pertumbuhan aktual sang anak saling mempengaruhi dengan keterampilan-keterampilan yang berkembang dari pengalaman dan latihan yang diberikan oleh orang dewasa. Hal ini menurut Gallagher dalam Bredekam dan Kapel tahun 1997. Perkembangan fisik adalah kecerdasan kinestetik. Demikian juga stimulasi kecerdasan kinestetik akan meningkatkan perkembangan fisik motorik. Gerakan-gerakan tubuh sangat vital peranannya dalam pertumbuhan fisik.
Oleh karena itu, guru atau pendidik hendaknya dapat melibatkan anak dalam berbagai gerakan tubuh, seperti senam, atletik, maupun permainan agar fisik motorik anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Kecerdasan kinestetik yang berperan dalam pengembangan motorik kasar, namun penggunaannya mesti direncanakan dan diawasi. Piranti permainan dibutuhkan, misalnya sebuah jaring kecil dan bola voli pantai untuk bermain voli, pantungan berlapis busa dan bola, sepeda roda 3, ataupun papan luncur yang beroda. Pendidik juga bisa merencanakan kegiatan-kegiatan di ruang terbuka yang meliputi permainan terjun payung, permainan dengan sampai, permainan bola, halang rintang, juga tempat berolahraga dengan bola titian, tangga, galah panjatan, dan ban berjajar. Mengembangkan multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, seorang pencetus teori multiple intelligence, terdapat 9 jenis kecerdasan manusia, yaitu 1. Kecerdasan matematika dan logis, di mana kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Yang kedua, kecerdasan bahasa, memuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Yang ketiga, kecerdasan visual spasi, memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam dalam hubungan antara objek dan ruang. Yang keempat, kecerdasan musikal, memuat kemampuan seseorang peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya, termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama. Yang kelima, kecerdasan kinestetik, memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, ialah kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka, seperti pantai, gunung, cagar alam, ataupun hutan. Dan yang terakhir, kecerdasan ekspresintal, sering dinilai sebagai bagian dari kecerdasan spiritual atau spiritual quotients atau SQ. Mode pembelajaran, menurut Jasmine, tahun 2007, mengungkapkan pandangannya tentang teori multiple intelligence, bahwa teori multiple intelligence adalah validasi tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu adalah penting. Mode pembelajaran menurut Winata Putra et al. Tahun 2008, juga mengungkapkan pandangannya mengenai pengertian dari multiple intelligence itu sendiri, di mana menurut beliau bahwa multiple intelligence atau inteligensi majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang efektif atau bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Model pembelajaran satuan pendidikan anak usia dini adalah pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok, adegan kegiatan pengamatan, pembelajaran berbasis sudut kegiatan, pembelajaran area, dan pembelajaran berbasis sentra.